Pada Epstein anomaly, katup, septal dan posterior dari tricuspid valve ini dia akan bergeser ke daerah, apex jantung dan ini tingkatannya macam-macam, sampai, ke tingkat atrialisasi. Dan kalau kita lihat, Epstein anomaly ini seringkali dikaitkan dengan pulmonary stenosis ataupun pulmonary atresia dan juga, VSD. Dan kalau kita berbicara angka kematian fetal dan neonatal, pada paper lama sekitar 50 sampai 85% ini akan meninggal, sedangkan kalau di paper yang belakangan ini angka kematiannya di bawah 30%. Pada gambaran 2D dari Epstein ini kita bisa melihat adanya kartu trikuspid yang terdorong ke daerah apex sehingga akan terbentuk atrialisasi di mana right atrium ini terlihat besar dan ini bisa dari yang tadinya subtle kemudian sifatnya progresif makin terlihat. Dan kalau kita gunakan color Doppler ini jelas terlihat adanya severe tricuspid regurgitasi. Pada kedua klips ini, kalau kita perhatikan, katup tricuspid di klip sebelah kiri dan sebelah kanan terlihat menebal, displastik, dan kalau kita lihat ukuran jantungnya, ini terlihat CTR-nya lebih dari 50% atau kardiomegali, dan kalau kita nyalakan color Doppler akan terlihat regurgitasi tricuspid. Di video sebelah kiri ini Epstein, dan di sebelah kanan ini adalah tricuspid dysplasia. Di mana letak perbedaannya, tricuspid valve itu terletak di tricuspid annulus pada tricuspid dysplasia. Dan pada setiap keadaan Epstein anomaly, ini kita tetap harus mendiagnosa banding dengan tricuspid dysplasia. Pada trimester 1 di 13 minggu kita bisa mendeteksi Epstein anomaly dari letaknya tricuspid valve ini lebih ke arah apex jantung. Dan ini kalau kita bandingkan dengan letaknya dengan katup mitral ini terlihat jelas bahwa dia lebih ke apex. Sedangkan dengan penggunaan color Doppler ini akan membantu kita untuk mengenali adanya tricuspid regurgitasi. Dan berbeda dengan trimester kedua ketiga, gambaran kardiomegali atau atrium kanan yang berdilatasi ini seringkali tidak terlihat di trimester 1. Pada keadaan yang berat terjadi circular shunting, di mana adanya regurgitasi di ductus arteriosus akan mengakibatkan regurgitasi di pulmonary, kemudian darah akan kembali ke ventricle kanan, dan kemudian kembali ke atrium kanan. Darah di atrium kanan ini melalui foramen ovale akan ke jantung kiri, dan dari ventricle kiri akan dipompakan darah ke aorta, dan darah di aorta ini akan kembali ke ductus arteriosus, dan ini akan terjadi circular shunting, di mana adanya regurgitasi pada ductus arteriosus ini merupakan suatu pertanda buruk untuk Epstein itu sendiri. Dan kemudian Epstein ini ditandai juga dengan adanya penurunan cardiac output, yaitu adanya perubahan dari dilatasi ventricle kanan pada akhirnya akan mengakibatkan geometri dan juga ventricular filling di ventricle kiri ini akan berpengaruh yang pada akhirnya akan pengaruh ke cardiac output. Kemudian juga foramen ovale ini pada akhirnya aliran darahnya melalui sini akan berkurang, dan kedua inilah yang menyebabkan low cardiac output. Dan hydrops juga pada akhirnya terjadi karena adanya peningkatan dari atrium kanan dan juga peningkatan dari tekanan vena sistemik. Kemudian adanya dua keadaan ini yaitu low cardiac output dan hydrops ini akan mengakibatkan penurunan perfusi yang pada akhirnya menyebabkan fetal acidosis, dan asidosis inilah yang akan mengakibatkan kematian janin. Parameter echo yang digunakan sebagai prediktor mortalitas perinatal yang pertama adalah regurgitasi tricuspid dibagi ringan, sedang, berat berdasarkan aliran darah regurgitasinya dan ada tidaknya right atrium dilatasi. Yang kedua adalah RA index, yaitu rasio antara right atrium dan ventricle kanan yang teratrialisasi dibagi dengan functional right ventricle plus jantung kiri. Bila rasionya lebih besar sama dengan 0,29 ini yang dianggap resiko tinggi.
Kemudian kita juga perlu melihat aliran dari pulmonary trunk, ada tidaknya forward flow di sini. Kemudian parameter lain yang bisa kita lihat adalah aliran darah di ductus arteriosus, apakah dia forward atau retrograde flow. Untuk retrograde flow pastinya prediktor yang buruk. Kemudian prediktor selanjutnya adalah CTR, apakah dia lebih dari 50%. Berikut ini adalah kumpulan studi di 8 tahun terakhir yang mencoba mengevaluasi beberapa prediktor dengan parameter echo untuk memprediksi perinatal mortality. Dan kalau kita lihat di paper 2015 ini, mereka memiliki sampel yang paling banyak, di mana mereka tetap menggunakan pulmonary regurgitations dan juga efusi perikard sebagai prediktor perinatal mortality. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.